akan beribadah infak bersama dengan Kak Yuli, Kak Inka, Kak Eki, dan nanti juga akan ada Kak Siska. Adik-adik masih tetap semangat ya untuk mengikuti IHMPA walaupun hanya secara online. Nah, untuk menambah semangat kita berdiri yuk. Kita olahraga dulu sebentar, kita nyanyi daki-daki gunung yang tinggi. Yuk kita semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik kita saat teduh dulu ya. Selesai. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA seperti biasa. Adik-adik tetap semangat untuk menyanyikan lagu Mars PA. Adik-adik berdiri ya. Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah.
menyanyi dari burung pipit yang kecil. Mari adik-adik kita berdoa untuk mulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kembali anakmu datang mengucap syukur di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau beri kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum membaca firman Tuhan, kita mau menyanyi dulu Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami pada hari ini akan beribadah dan istimewa mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 127 ayat 1-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan dapat mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Suatu hari, ibu guru mendengar suara seperti orang bertengkar. Ada apa ya? Lalu ibu guru keluar dari ruangan dan pergi mendekati suara itu. Ternyata di luar dekat halaman sekolah ada dua orang anak yang sedang bertengkar. Mereka saling mengejek dan bahkan saling memukul. Ayo Noel dan Iman, berhenti bertengkarnya. Kenapa kalian kok bertengkar? Dia yang mulai, Bu. Dia yang ngejek-ngejek saya, Bu. Ayo, coba satu-satu bicaranya. Kenapa kalian bertengkar? Saya kesel sama Iman, Bu. Dia bilang saya bodoh. Tadi memang nilai ulangan saya rendah. Benar itu Iman? Kenapa kamu bilang Noel bodoh?
Iya Bu, soalnya selama ini dia sering bilang saya jelek, hitam, dan bau Bu. Tapi biar jelek, hitam, saya kan pintar Bu, nilai saya bagus. Besar hitam, jelek, gak ada yang mau berteman sama kamu tahu. Sudah. Duh anak-anak, begini akibatnya kalau kalian saling mengejek. Kalian harus ingat bahwa di dunia ini tidak ada anak yang jelek dan bodoh. Kok bisa Bu? Iya, karena firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 3 mengatakan bahwa semua anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, milik yang berharga bagi Tuhan. Semua anak disayang sama Tuhan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kalian tidak boleh saling mengejek. Kalian sama-sama milik Tuhan. Oh iya, Ibu mau tanya sama kalian. Kalian punya cita-cita tidak? Kalau besar nanti mau jadi apa? Saya mau jadi polisi Bu. Kalau saya jadi dokter. Wah, bagus sekali cita-cita kalian. Bu Guru percaya kalian bisa mencapainya asal kalian belajar tekun, dan yang paling penting kalian selalu takut akan Tuhan. Artinya kalian selalu setia berdoa dan melakukan hal-hal baik yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik pusaka Tuhan. Anak-anak harus saling mengasihi, saling menolong, tekun belajar, dan bergembira supaya cita-cita kalian tercapai. Nah, kalau begitu Iman dan Noel, sekarang kalian harus berdamai ya. Jangan bertengkar lagi. Akhirnya Noel dan Iman saling bersalaman, berdamai satu sama lain. Adik-adik, dalam cerita Noel dan Iman tadi ada sikap yang mengejek, ada yang mendapat nilai ulangan yang rendah, dan juga ada yang sikapnya sombong. Sikap itu tidak baik ya. Tidak ada anak yang jelek, memang ada anak yang putih, yang hitam, tapi semua anak-anak dikasihi oleh Tuhan, milik pusaka Tuhan. Berarti anak-anak semua berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa anak-anak adalah yang mempunyai kerajaan sorga. Wow, luar biasa ya kerajaan sorga. Pasti kita tahu kerajaan sorga adalah sesuatu yang indah, yang maha kudus, yang mulia. Wah, semuanya pasti mau ya. Nah, adik-adik, pasti adik-adik juga punya harapan dan cita-cita. Cita-cita adalah sesuatu yang baik dan pasti juga berguna bagi sesama. Coba Kasiska tanya, adik-adik di rumah punya cita-cita enggak? Cita-citanya apa? Oh, ada yang mau jadi pendeta. Wah, bagus. Ada yang mau jadi pilot pesawat terbang. Wah, luar biasa. Juga ada yang mau jadi guru, polisi, pokoknya wah luar biasa. Semua cita-cita adik-adik adalah hal yang baik. Nah, semuanya itu dapat adik-adik miliki kalau adik-adik juga mau belajar, mau tekun, dan selalu minta pertolongan pada Tuhan yang akan menolong adik-adik menjadi orang-orang yang berguna bagi sesama, dan tentunya dapat melaksanakan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pasti adik-adik harus tekun rajin belajar, dekat sama Tuhan, yakni selalu tekun berdoa dan melakukan firman Tuhan agar cita-cita dan harapan adik-adik kalian semua bisa terwujud. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi bermacam-macam anak. Adik-adik berdiri pakai gerakannya ya, yang semangat.
Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Di dalam doa syafaat ini, kita mendoakan orang tua dan jemaat yang sakit. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur dalam ibadah lewat virtual kami ini. Mengucap syukur atas firman yang dibawakan oleh Kakak Layan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam doa syafaat ini, kami mau mendoakan orang tua kami, papa mama. Tuhan berikan selalu kekuatan dan kesehatan agar orang tua kami boleh merawat kami dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami juga mendoakan jemaat kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati para dokter, perawat, dan obat-obatan agar jemaat kami yang sakit bisa sembuh dan dapat berkumpul dengan keluarganya kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus, Reva mau berdoa buat gereja yang ada di dunia dan Indonesia, terutama gereja GPIB Karunia Ciputat. Kiranya Tuhan tolong hilangkan COVID-19 ini, Tuhan Yesus, supaya kami bisa beribadah di hari Minggu dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini untuk bisa melawan pandemi corona ini. Berkati semua para medis supaya bisa mengatasi pandemi corona ini, dan berilah kemudahan untuk yang kena corona supaya bisa pulih kembali. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa buat adik-adik layan kami ya Tuhan, yang belajar di rumah. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kesehatan mereka, Engkau memberikan kekuatan, Engkau mau selalu menghibur mereka agar dapat menjalani pelajaran meskipun dari rumah. Tuhan Yesus berkati kami semuanya, berkati orang tua kami, kakak pelayan, dan semuanya ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hari-hari kami di saat kondisi pandemi saat ini ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat dan tetap bersyukur kepadamu. Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Dengarlah doa syafaat kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita bernyanyi Besarlah Kasih Bapakku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tuhan tetap menolong kami agar menjadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan selalu dapat melakukan firman Tuhan seperti yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa sembahyang kami serta syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa ya mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak
di depan Kak Siska, Kak Ika, Kak Yuli Kaiki. mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk mengerjakan aktivitas. Berikut ini adalah kata-kata yang teracak. Tugas adik-adik adalah menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang berhubungan dengan cerita Kak Siska tadi. Kata-katanya adalah Tuhan adalah pusaka milik aku. Ayo, sudah bisa tebak? Kakak beri waktu ya, 10 detik untuk menebaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang sudah bisa tebak? Nah, kalimat yang benar menjadi Aku adalah milik pusaka Tuhan.